Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menunjukkan lewat Putramu Yesus bahwa hidup akhir kami bukanlah yang secara material kami alami seperti sekarang ini, tetapi lebih daripada itu, sukacita, kedamaian, keabadian bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bantu kami ya Bapa untuk memahami dan mengerti segalanya dengan baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Para saudara, Yesus diminta oleh seorang yang berbicara supaya dia menjadi penengah dalam urusan harta. Ya, dan kedua, Yesus memberikan perumpamaan akan ketamakan. Ya, akan menimbun harta bagi dirinya dan mungkin orang lain juga. Yesus mengajak kita untuk mengerti dan memahami harta duniawi ini dengan baik. Jadi sekali lagi saudaraku, Yesus mau mengatakan bahwa yang di dunia ini sementara semua. Artinya hanya ada di dunia ini yang dunia kelihatan yang kita lihat dengan panca indera kita ini. Dan kita tidak boleh menimbun, menumpuk pada hal-hal yang seperti itu, yang materialisme ini. Dan jangan menyamakan yang di dunia ini dengan yang ada di atas nanti. Jadi jangan mengira bahwa di atas nanti dalam kehidupan kedua kita nanti kita akan mengalami pengalaman kemanusiaan seperti kita dengan harta dan materi seperti itu. Itu nggak ada lagi. Ya, tentu yang ada, maka itu kita harus melihat apa yang paling esensi yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Apa yang paling konkret, yang paling nyata, yang paling dalam, yang paling yang esensial dalam kehidupan. Kebahagiaan esensial itu seperti apa? Sukacita esensial itu seperti apa? Yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang sejati itu seperti apa? Sekali lagi, Yesus menekankan supaya kita jangan salah paham dan salah mengerti seolah-olah kebahagiaan itu terletak pada harta. Seolah-olah kebahagiaan itu terletak pada apa yang kupunyai. Seolah-olah kebahagiaan itu apa yang ku cari di dunia ini yang dapat memuaskan rasa kita, nafsu kita, keinginan kita, panca indera kita. Tidak demikian. Karena itulah kita harus sadar sungguh-sungguh bahwa apa yang menjadi panggilan kita sesungguhnya bukan hanya bahwa kita mendapatkan sesuatu, lalu kita bahagia di situ, tidak juga. Jadi kita, saudaraku terkasih, mari kita dalam hidup kita harus merasa jujur dan sesuai dengan hati nurani kita yang terdalam. Apakah ketika saya memiliki mobil Mercedes, rumah yang bagus, rumah yang indah, kebahagiaan saya di situ? Tidak juga. Kita bisa lihat di dalam dunia artis. Misalnya contoh yang baru saja kita dengarkan tentang seorang penyanyi, ya, Lesti Kejora dan suaminya Bilar. Jadi meskipun mereka kaya, populer, punya segala-galanya, bahkan ketika menikah di syuting oleh TV tertentu sehingga begitu viral, dan sekarang dengan proses perceraian mereka yang viral juga. Dan tiba-tiba si istrinya juga harus mencabut laporannya itu. Jadi ada sesuatu yang salah dalam masyarakat kita. Ada sesuatu yang keliru dalam perspektif, dalam pandangan, dalam persepsi manusia pada umumnya. Jadi kebahagiaan itu bukan pada itu, tetapi pada sikap batin ya. Jadi perilaku batin pada diri orang itu, ya, pada kedua-duanya, kedewasaan dalam mengontrol keinginan-keinginan yang jahat dan keinginan-keinginan yang baik. Jadi kita diajak untuk mampu untuk mengontrol, menekan, bahkan juga menahan diri, ugah hari dan seterusnya. Gak bisa hanya diungkapkan
semaunya, seenaknya, dan seterusnya. Nggak bisa. Itu tanda ketidakdewasaan. Nah, ini hal yang sederhana, yang manusiawi ini saja perlu kita garap secara benar. Apalagi tentang yang ilahi. Kita butuh sesuatu yang lebih dalam, lebih tinggi, yaitu bahwa apa yang Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Memang di surga seperti ada perjamuan nikah, ada semacam ya sukacita, kegembiraan bersama-sama. Tapi tidak seperti misalnya, maaflah, ya, seorang laki bisa berhubungan badan dengan banyak wanita, seolah-olah seperti itu. Nggak bisa. Jadi pemahaman yang keliru tentang akhir zaman, tentang kehidupan surga dan seterusnya, seolah-olah bagian dari dunia ini. Ya. Sebagian bisa dimengerti, dipahami tentang sukacita, tentang kebahagiaan abadi dan kekal. Tapi tentang harta, tentang kenikmatan, bukan. Justru harus dilepaskan. Untuk mendapatkan surga yang sungguh-sungguh seperti itu harus dilepaskan. Ya. Harus melepaskan, bukan untuk dimiliki, tetapi justru dilepaskan, tidak terikat sama sekali pada barang-barang dunia. Dan inilah pemahaman yang benar akan mengikuti Yesus. Tapi ketika orang ingin mencari kekayaan, ketika orang ingin mendapatkan kekayaan, ketika ingin mendapatkan segala sesuatu, akhirnya habis, akhirnya hilang juga. Ya, dan itu kan terbatas sekali dengan situasi zaman kita, terbatas. Gak bisa kita memiliki sepenuhnya dan seluruhnya. Ya. Jadi saudaraku terkasih, mari kita memiliki pandangan yang benar tentang harta benda, tentang materi. Ya, tak akan kita bawa sampai mati. Tapi harus kita lepaskan, tidak terikat kepada hal yang material ini. Dan di surga bukanlah seperti yang kita bayangkan di dunia ini, tetapi harus melepaskan keinginan ego kita, nafsu kita, keinginan material kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua mendapatkan rahmat yang berlimpah untuk mengerti dan memahami apa yang sungguh-sungguh ingin kita dapatkan dari dunia ini. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.